3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentang menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 13. Saudara, dalam hirup pikuk hidup modern yang penuh dengan persaingan bebas, kita kerap kali berhadapan dengan dilema. Apakah kita menjadi pemimpin atau sekedar pengikut? Apakah kita akan menjadi pengarah dan hanya mengikuti arus? Ajakan untuk menjadi pemimpin, bukan pengikut, bukan hanya sekadar ambisi material, melainkan merupakan prinsip yang berlandaskan kekuatan firman Tuhan, khususnya dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 13. Bagaimana di dalam kondisi kehidupan persaingan yang bebas ini saudara, bahkan terlebih khusus dalam kehidupan yang sekarang ini, kerap kali kita jumpai bahwa jabatan bisa dibeli dengan uang, keputusan bisa dibeli dengan sesuatu yang tak tergantikan dengan iman. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bermoral seringkali kita jumpai dalam pengambilan keputusan seseorang menjadi pemimpin. Saudara, kitab Ulangan pasal 28 ayat 13, ayat ini sebagai bagian dari janji berkat Tuhan kepada umatnya jika mereka tetap setia dan sungguh-sungguh tekun kepada Tuhan. Firman Tuhan menegaskan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Lebih dari sekadar janji harta benda, ayat ini mengungkapkan tentang suatu kekuasaan, pengaruh, dan kemampuan. Hampir 40 tahun pengembaraan kaum Israel di padang gurun, semua orang Israel yang telah dewasa, yang keluar dari Mesir telah meninggal di padang gurun. Sekarang Musa berbicara kepada generasi Israel yang baru, yang sebagian besar tidak pernah menyaksikan pembebasan ajaib dari tanah Mesir yang dilakukan oleh Tuhan. Musa menceritakan semua pekerjaan ajaib Tuhan bagi mereka dan mengakhiri dengan memberitahu mereka tentang berkat-berkat yang dapat mereka harapkan jika mereka mentaati Tuhan, dan kutukan yang akan diterima oleh mereka jika mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Salah satu berkat yang disebutkan Musa ditulis dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu adalah salah satu berkat yang dijanjikan kepada orang Israel yang taat. Kita tahu bahwa menjadi kepala daripada ekor adalah hal yang baik. Sebaliknya, Ulangan pasal 28 ayat 15-68 memberikan sebuah gambaran kutukan yang akan mengikuti ketidaktaatan terhadap hukum Allah. Ayat 43 dan 44 memberikan paralel yang tepat untuk 2 poin dalam ayat 12 dan ayat 13. Orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu akan menjadi semakin kuat, tetapi kamu akan menjadi semakin lemah. Mereka akan meminjamkan uang kepadamu, tetapi kamu tidak akan meminjamkan kepada mereka. Mereka akan menjadi kepala dan kamu akan menjadi ekor. Hari ini kita memiliki satu gambaran yang jelas bahwa ekor tidak akan pernah diikuti oleh kepala. Ini berarti ada sesuatu hal yang pada dasarnya tidak seimbang ketika masalah yang tidak penting dan tidak signifikan diberi terlalu banyak bobot ketika membuat keputusan. Ekor seharusnya tidak menjadi penentu jalan bagi kepala, tetapi kepalalah yang harus melakukan. Dalam konteks Ulangan pasal 28 ayat 13, kita tahu lebih baik menjadi kepala daripada menjadi ekor. Kepala adalah pemimpin, orang yang memutuskan dan memetakan jalannya, sementara ekor yang harus mengikuti. Kepala memutuskan kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan, sementara ekor tidak memiliki suara dalam menentukan suatu keputusan. Sebagai kepala,
Israel akan menjadi orang yang bertanggung jawab, membuat keputusan, dan memetakan jalannya sendiri yang taat di bawah berkat dan perlindungan Tuhan. Sebagai ekor, Israel akan berada di bawah belas kasih bangsa-bangsa lain yang akan mendikte apa yang akan dia lakukan dan kemana dia pergi. Allah berjanji bahwa jika orang Israel tetap taat pada hukum, mereka akan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa, bukan pengikut. Mereka akan menjadi kepala, namun jika mereka memilih untuk berpaling dari hukum Allah, mereka akan menjadi pengikut, bukan pemimpin. Mereka akan menjadi ekor. Kita bisa melihat pengendapan berkat ini ketika Israel menjadi pemimpin dunia di bawah pemerintahan Daud dan Salomo. Kutukan ini digenapi ketika bangsa Israel dibawa ke pembuangan selama 70 tahun. Di bawah perjanjian Musa, Israel diberi berkat bersyarat untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ketika mereka mentaati Tuhan, Israel akan memperoleh kemenangan atas musuh-musuh mereka, memiliki keunggulan dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, dan menempati posisi yang bermartabat di antara bangsa-bangsa yang akan memberikan kehormatan dan penghargaan kepada kaum Israel. Saudaraku, janji Tuhan adalah sebuah janji yang indah, dan apa yang Tuhan janjikan kepada kehidupan orang percaya pastilah akan digenapi. Saudaraku, jikalau posisi atau kondisi tempat lingkungan yang akan saudara tempati adalah suatu lingkungan yang memiliki perilaku perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jikalau saudara ditempatkan dalam kedudukan dan kondisi lingkungan tersebut, saudara sebagai pemimpin, saudara harus berani mengubah kondisi lingkungan tersebut menjadi orang-orang yang betul-betul taat dan setia kepada Tuhan Allah dan memiliki perilaku yang tidak bermoral. Tetapi apabila saudara tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya, maka Tuhan akan memberikan sebuah jalan dari jawaban doa saudara yang lain, bahwa saudara tidak akan pernah ditempatkan dalam kondisi lingkungan tersebut, karena saudara hanya diberikan dua opsi, yaitu saudara akan mengikuti arus orang-orang yang memiliki perbuatan yang tidak berkenan, atau saudara akan melawan. Jikalau saudara mengikuti arus, maka saudara akan diberikan kutukan di masa mendatang, akan diberikan kehidupan-kehidupan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Apabila saudara menentang arus dari orang-orang yang memiliki perbuatan yang tidak bermoral, maka saudara akan disingkirkan. Karir saudara akan dimatikan oleh orang-orang tersebut. Untuk itu saudara, berhikmatlah dalam melihat kondisi lingkungan yang akan Tuhan tempatkan bagi saudara. Dimanapun saudara berada, saudara harus berani menyuarakan kebenaran. Dimanapun saudara berada, saudara harus berani menyinarkan sinar kemuliaan Kristus. Hidup di dunia adalah bukan hidup untuk selamanya. Hidup di dunia adalah kehidupan yang akan memberikan berkat dengan cara berperilaku yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, maka Kristus akan dimuliakan. Jangan pernah saudara kita menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Menyalibkan Kristus kedua kali bukan berarti hanya sekedar kita berpaling dari jalan kebenaran Kristus, melainkan apabila kita terjun dalam perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan-perbuatan yang menentang hukum Kristus, bahkan mendukakan Kristus, itu berarti kita telah menyalibkan Kristus yang kedua kali juga, saudara. Untuk itu saudara, ingatlah, saudara telah ditebus dan saudara menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang benar oleh karena kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sekali lagi, ketika saudara ditempatkan sebagai pemimpin dan saudara ditempatkan sebagai kepala, tetap milikilah tekad yang kuat untuk kehidupan yang sungguh-sungguh berpaut kepada Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Jikalau saudara diberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama yang telah saudara terima pada hari ini. Puji nama Tuhan,